Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini kita akan bersama membahas prediksi tentang soal PAS mata pelajaran IPA Nah, sebelum kita mulai pembahasan prediksi soal-soal PAS mata pelajaran IPA mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Demikian dengan berdoa maka kita memohon kepada Allah, semoga dalam pembahasan materi ini dalam rangka belajar untuk melaksanakan mengerjakan soal-soal PAS penilaian akhir semester tahun ini dapat berjalan dengan baik dan dapat meraih prestasi yang tinggi Baik, mari kita mulai. Nah, di sini seperti biasanya dalam soal penilaian akhir semester ini ini biasanya ada pilihan ganda pilihan ganda, memilih jawaban A, B, C atau D yang benar Nah, baik, kita mulai sekarang. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah, nah ini pengertian perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah apa jawabannya? Perkembangbiakan generatif generatif ini melalui penyerbukan pembuahan. Ini adalah perkembangbiakan generatif Nomor 2, perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah ini perkembangbiakan vegetatif. Tadi kan pembuahan atau perkawinan. Nah, ini yang tanpa melalui perkawinan adalah vegetatif baik. Mari kita teruskan kembali. Nomor 3, hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia dan keluar pada malam hari. Pendengarannya sangat tajam. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan apakah itu Hewan apa Burung, kelelawar, kata kucing. Kelelawar ini jawabannya 4, fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah membawa oksigen ke daun, membawa oksigen ke batang dan akar, membawa oksigen ke batang, membawa oksigen ke bunga. Yang betul adalah membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah membawa oksigen ke batang dan akar. Berikutnya, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara di dalam batang atau tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air, merupakan jenis tumbuhan apa? Higrofit, xerofit, hidrofit atau mimikri adalah higrofit jawabannya adalah higrofit. Ini ciri-ciri tumbuhannya ini disebut tanaman
atau tumbuhan higrofit ya. Baik, kita teruskan. Hewan yang membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air adalah bekicot, keong, lintah, kerang. Jawabannya adalah keong ya. Keong ini di kolam itu ya. Ini membersihkan lumut dan tumbuhan yang di atas ya. Dia bisa mengambang ya di atas air. Baik, 7. Kulit hewan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kulit hewan ya untuk bikin jaket ya. Biasanya hewan apa? Sapi, kucing, ular, kijang. Biasanya adalah kulit ular ya. Ini biasanya jaketnya terbuat dari kulit ular. Apa kijang, apa kucing, apa sapi? Ini yang betul adalah kulit sapi ya. Ini kulit sapi. Baik, kita teruskan. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula yang mengalir. Disebut apakah itu pengertiannya? Ya. Disebut arus listrik ya. Jadi aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain itu disebut arus listrik ya. Baik. 9. Rangkaian yang cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet, dan berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian arus listriknya tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian yang sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Merupakan karakteristik dari rangkaian apa? Nah, ini dirangkainya dengan berderet dan berurutan. Maka ini disebut rangkaian seri ya. Rangkaian seri berurutan ya. Nah, 10. Manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas, betul ya. Memberikan penerangan untuk menghambat aktivitas, salah. Memberikan penerangan untuk tempat tertentu ya, tidak tertentu ya. Semuanya bisa. Memberikan penerangan untuk tidak melancarkan aktivitas, salah. Jadi memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas ya. Baik, berikutnya contoh rangkaian seri. Yang mana ya contoh rangkaian seri ini? Ya. Ini seperti ini. Ini paralel ya. Nah, ini seri ya. Rangkaian seri itu berurutan ya. Berurutan, berderet. Ini yang B ya, ini paralel ya. Baik, kita teruskan. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.
energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan apa? Yuk, turbin, generator, dinamo, sel surya. Yang betul adalah turbin ya. Turbin ini ada alat untuk mengubah mengubah energi air terjun ini menjadi energi listrik. Ini turbin namanya. 13. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik kecuali. Nah, ini ada jadi komponennya ya untuk mengalirkan listrik ya dari bendungan sampai dari PLTA ya sampai ke rumah adalah kecuali pembangkit. Betul ya. Kemudian generator. Nah, generator bukan untuk proses penyaluran. Generator ini adalah menghasilkan ya, proses menghasilkan. Transmisi betul, distribusi dan beban betul. Jadi yang betul pembangkit, transmisi, distributor. Yang bukan komponennya adalah generator. Jadi ini jawabannya kecuali, yaitu generator ya. Ya, baik, teruskan. Salah satu contoh sumber energi listrik adalah apa ya? Nuklir ya, minyak bukan, nuklir bukan, angin ya, angin bukan, batu bara ya. Contoh sumber energi listrik ini untuk batu bara bisa menghasilkan ya, menghasilkan listrik. 15. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik. Tegangan listrik ini diukur dengan alat yang namanya voltmeter, altimeter, multimeter. Ya, ini yang 16, yang bukan termasuk contoh listrik dinamis. Listrik dinamis itu listrik yang bergerak ya. Contohnya adalah yang bukan ya. 16. Yang bukan, bor listrik gerak, mesin pendingin juga gerak ya, televisi juga ya, pengguna gadget itu D, penggunaan gadget ya, ini D. Jadi ini yang bukan termasuk listrik dinamis ya. Ini 17. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi adalah, nah, kalian sudah pernah belajar ya di tema 5, bagaimana kalau kutub yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan terjadi tolak menolak ya. Kalau sejenis pasti tolak menolak. 17. 18. Contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet, yaitu jadi ditarik magnet tapi lemah ya, tidak kuat daya tariknya, yaitu apa? Kalau seng cepat langsung nempel ya dengan magnet. Baja apalagi mudah dan cepat untuk ditarik oleh magnet, kuat, sangat kuat maksudnya. Seng sangat kuat, baja kuat, besi juga kuat, aluminium ya ini lemah ya, akan nempel tapi kurang ya, kurang kuat. Jadi jawabannya aluminium. 19. Induksi elektromagnetik terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam apa ya? Garis gaya magnet salah, generator salah, kumparan.
dalam kumparan. Arus listrik salah. Jadi induksi elektromagnet terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam kumparan, ya. Baik. 20. Daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar namanya apa? Disebut pengertian apa ini adalah induksi magnet, kutub magnet, medan magnet, atau garis gaya magnet. Kutub magnet. Daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah di kutub magnet, ya, di kutub selatan atau utara, ya, di magnet itu. Ya, baik. Berikutnya, sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut, sifat magnet ini bisa hilang, tetapi tidak akan hilang apabila magnet tersebut dipanaskan pasti hilang, dipukul-pukul bisa hilang, ya, digosok pada batang besi ini tidak akan hilang, ya. Kalau digosok-gosok dengan ke batang besi ini tidak akan hilang. Dialiri listrik ini akan hilang. Ini, ya, jadi jawabannya sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila digosok pada batang besi, ya. Baik. 22. Benda yang ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah apa, ya? Bismut, seng, natrium, klorida, nikel. Nah, nikel ini, ya. Nikel ini adalah benda yang ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah nikel, ya. 23. Kutub magnet terdiri dari, kutub selatan, timur salah, barat, timur salah, utara dan selatan. Ini yang betul, ya. Kutub magnet itu ada utara dan selatan. Baik, nomor 24. 24. Kutub tidak senama pada magnet jika didekatkan akan, kalau yang tidak senama akan tarik menarik, ya. Kalau yang sama akan tolak menolak. Jadi tarik menarik, ya. 25. Yang bukan cara membuat magnet adalah, ya, cara membuat magnet itu ada beberapa cara, ya. Yang diantaranya adalah menggosok, itu membuat magnet. Cara membuat magnet yang lain adalah dengan cara induksi. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Jadi yang bukan cara membuat magnet adalah memukul-mukul, itu bukan cara membuat magnet, ya. Baik. Isian singkat. Nah, ini biasanya isian singkat di dalam PAS itu ada soal yang isian singkat. Nah, kalian harus siap, ya. Ini contohnya, mudah-mudahan contoh soal ini bisa keluar dalam PAS, ya. Baik, misalnya nih, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Nah, generatif itu perkembangbiakan dengan cara kawin. Contoh apa tumbuhannya, ya? Kalian bisa sebut padi, mangga, durian, jambu, ya. Bisa itu melalui penyerbukan, ya. Jagung juga, ya. Itu generatif. 27. Misalnya sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini vegetatif buatan tidak kawin tapi buatan oleh manusia, ya, dibantu oleh manusia. Itu adalah cangkok, setek, menyambung, mengenten, merunduk, ya. Itu, ya, caranya, ya.
cangkok, setek batang, dan menyambung ya. Jadi vegetatif buatan setek, cangkok, menyambung ya, itu 3 aja ya. Setek, mencangkok, menyambung ya. Nomor 28. Bagaimana cara pohon bambu beradaptasi dengan lingkungan? Ya. Pohon bambu beradaptasi dengan lingkungan ya, mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam ya. Di batangnya itu, di ruas-ruasnya ada bulu-bulu yang halus dan tajam. Bulu yang halus dan tajam terdapat pada batang ya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal ya. Itu penyesuaiannya di bambu ya, beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Kemudian sebutkan macam-macam tumbuhan xerophyt. Nah, misalnya nih, kalau disuruh menyebutkan macam-macam tumbuhan xerophyt, itu apa saja? 1. Lidah buaya, kaktus, pohon kurma ya. Lidah buaya, kaktus, dan pohon kurma itu adalah tumbuhan xerophyt ya. Baik. Nomor 30. Bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Nah, ini hyena ya, kalian pernah lihat di televisi ya, bagaimana sifat hyena ini ya, mempertahankan diri dan wilayahnya adalah hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol ya. Ini hyena itu akan mengusir hewan yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Dia bersatu untuk mengusir. Itu hewan hyena ya. Nah, sekarang berikutnya, satuan tegangan listrik. Satuan tegangan apa? Arus listrik apa? Daya listrik apa? Nah, satuan tegangan listrik adalah volt. V-O-L-T ya. V-O-L-T ya, volt. Arus listrik satuannya ampere. Ampere tulisannya, ampere. Daya listrik satuannya watt. W-A-T-T ya. Jadi satuan tegangan listrik adalah volt. Arus listrik satuannya ampere. Daya listrik satuannya watt ya. W-A-T-T nih, daya listrik. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Nah, listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi listrik yang diam di suatu benda itu namanya listrik statis. Statis itu tetap atau diam ya. Itu. Kemudian sebutkan 2 muatan pada listrik, muatan positif dan muatan negatif ya. Kalau itu magnet itu kutub utara, kutub selatan. Kalau listrik itu muatannya positif dan negatif ya. 34. Sebutkan 3 sifat magnet. Nah, sifat magnet itu apa? Ada 3 ya. Coba ada beberapa, cuma kalian sebutkan 3. Sebutkan 2. Sebutkan 2 muatan. Sebutkan 3 sifat magnet ya. Sifat magnet itu apa saja kalian sebutin. Memiliki gaya tarik, memiliki 2 buah kutub ya, utara dan selatan. Kutub senama tolak menolak. Kutub tidak senama ya, tarik menarik. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, itu sifat-sifatnya. Kalian sebutkan 3 saja ya di antara tadi. Sebutkan 3 manfaat magnet untuk kesehatan ya.
Magnet untuk kesehatan contohnya apa? Magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Pembangkit tenaga listrik sebagai pengubah getaran menjadi suara, ya. Itu. Nah, bila mana ada soal urean, ya, ini diantaranya ini prediksi soalnya adalah 1. Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Nah, pada ini ya, tanaman jagung, bunga jagung memiliki helai-helai. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin, ya, ketika angin bertiup. Tepung sari terbawa angin, sebagian jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah, ya, jatuhnya serbuk sari, ya, ke kepala putik, disitulah namanya pembuahan, ya. Jadi itu prosesnya dibantu oleh angin, ya. Baik. Berikutnya, bila ada soal apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, kemudian sebutkan contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, ovipar adalah hewan yang berkembang biak, ya, dengan cara bertelur, ya. Jadi ovipar itu dengan cara bertelur. Vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Ovovivipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Jadi ini bertelur ovipar, vivipar beranak atau melahirkan, ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya apa ya? Contoh ovipar yang bertelur: ayam, bebek, dan jenis burung lainnya, ya. Kemudian vivipar yang melahirkan: sapi, kucing, gajah, kambing, ya, dan sebagainya. Kemudian ovovivipar, ya, ini contoh dari ovovivipar adalah ular, bunglon, dan kadal. Ular, bunglon, dan kadal, ya. 38, ini misalnya ada soal kalian ditanyain, ya, apa perbedaan perikanan payo dan perikanan air tawar? Perikanan payo adalah perikanan yang dilakukan di tepi-tepi pantai, ya, dalam bentuk tambak atau empang, ya. Ini payo, air payo, perikanan air payo itu dilakukan di pantai-pantai, ya, dalam bentuk tambak, ya, dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikannya apa di air payo itu? Adalah udang dan bandeng biasanya, ya. Ini di air payo. Perikanan air tawar apa? Perikanan air tawar itu dilakukan di sawah, kolam, danau, ya, sungai, di keramba, ya, keramba itu, ya. Jenis ikannya yang dipelihara di perikanan air tawar apa? Jenisnya yaitu ikan mas, nila, jair, lele, gurami, ya. Itu di situ air tawar. Baik. Kalau ditanyakan berikutnya apa arti apa yang kamu ketahui tentang muatan listrik? Nah, muatan listrik apa? Muatan listrik adalah sifat muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan
partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Jika dua benda memiliki muatan yang sama akan tolak-menolak, dan jika muatan berbeda akan tarik-menarik. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu elektron, elektron, dan yang membawa elektron itu membawa muatan negatif, kalau proton membuat muatan positif. Nanti kalian pelajari lebih lanjut ini di SMP ya. Nah, itu kemarin gambaran materinya seperti itu. Jadi muatan listrik yang dibawa oleh elektron itu muatannya negatif, kalau proton muatan positif ya. Kalau proton dengan proton maka akan tolak menolak ya, gitu. Berikutnya gambarkan contoh rangkaian paralel. Nah, kalau kalian disuruh membuat rangkaian paralel ya, misalnya rangkaian paralel ada dua lampu ya, kalian bisa lihat di sini ya, contoh nih, ini yang seri, ini yang paralel ya. Nah, ini yang seri, ini yang paralel ya, kalian gambar aja. Ini contohnya rangkaian paralel yang ini ya, ini yang seri. Seri ini berjajar berurutan ya. Baik, demikian ya sekilas pembahasan mengenai prediksi soal IPA ya, yang kemungkinan bisa keluar pada waktu pas ya, pas tahun ini ya. Kalian dengan belajar ini kalian akan mendapatkan gambaran materinya ya, karena dengan bertanya jawab, dengan membahas soal, kalian akan terbiasa dan akan lebih efektif ya dalam belajar. Baik, semoga dengan pembahasan ini kalian bisa memahami dan dapat bermanfaat, dan ini bisa menjadi bekal kalian ya untuk menjawab pertanyaan di PAS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.